Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan membahas tentang apa itu kafir dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud. Ya, tapi untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami berkumpul ingin mendengar suara kebenaran yang berasal dari Engkau. Mohon berkati setiap kami yang mendengar, mohon berkati semua pelayan Tuhan yang ada, khususnya mulut hamba-Mu, agar dapat mengabarkan kebenaran yang benar-benar dari Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, istilah kafir ini ada dalam bahasa Indonesia, ya. Arti secara umum adalah tidak percaya kepada Tuhan. Arti secara umum, ya. Nah, tapi kita mencoba membedahnya lewat Alkitab. Di Alkitab ada istilah goyim. Goyim itu adalah terjemahannya orang-orang atau bangsa-bangsa. Kalau di Perjanjian Baru dipakai kata etne. Sama, artinya orang-orang atau bangsa-bangsa. Jadi sebenarnya kata ini itu tidak membeda-bedakan suku bangsa, seluruh bangsa pada umumnya. Seharusnya begitu. Jadi tidak menunjuk pada kaum tertentu di muka bumi ini, tapi seluruh bangsa. Itu etimologi bahasanya. Secara bahasa, ya. Tetapi di Alkitab kita Perjanjian Lama, kata goyim ini hampir semuanya lebih menunjuk kepada bangsa lain. Maksudnya adalah bangsa non-Israel. Dianggap goyim. Ya, ini ada konotasi bahwa bangsa Israel itu spesial. Beda dengan bangsa lain. Ya. Contohnya ada di mana? Yesaya 9 ayat 1. Misalnya Yesaya pasal 9 ayat 1, ya, saya bacakan, ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, itu saudara. Jadi bangsa-bangsa lain di situ dipakai kata goyim. Ya, bangsa-bangsa lain itu goyim. Apa artinya? Selain bangsa Israel. Ini kalau dalam konteks Alkitab Perjanjian Lama. Jadi mula-mula begitu tuh sejarahnya. Ya, bangsa-bangsa lain, goyim. Di Ulangan 15 ayat 6. Ulangan 15 ayatnya yang ke-6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Nah, banyak bangsa di sini dipakai kata goyim juga. Artinya bangsa lain selain Israel. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain di Perjanjian Lama. Misalnya 2 Samuel 7 ayat 23, Mazmur 115 ayat 2, dan lain-lain. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengetahui latar belakang dari semuanya ini. Sehingga saat ini kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran. Harus tahu latar belakangnya, ya. Nah, Allah membuat perjanjian dengan Abraham melalui Yakub untuk apa? Untuk melahirkan bangsa Israel. Itu bisa dibaca di Kejadian pasal 12, pasal 15, pasal 17. Untuk apa Allah melahirkan bangsa Israel? Nah, lambat ya. Gak bisa orang Zoom. Masuk kamu. Udah nggak Tolong usah. di-mute semua. Halo. Sebentar, oke. Bang. Ya, kita teruskan ya. Jadi Ya.
Allah memisahkan Israel dari bangsa lain sebagai umat pilihan. Umat yang kudus, umat pilihan. Di Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan ya, Saudara. Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai 8. Sorry, Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8. Oke, ya, saya bacakan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Israel dipilih secara khusus menjadi umat kesayangan Tuhan. Sementara Goyim tidak. Ya. Nah, ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi umat Israel ini memang dipilih Tuhan. Bukan karena ia jumlahnya banyak atau hebat atau apa, tidak. Karena Tuhan memiliki rencana melalui bangsa Israel. Ya, itu yang pertama. Jadi bangsa Israel dipisahkan supaya menjadi umat pilihan, umat yang berbeda. Dan Tuhan memberikan mereka tanah pusaka. Kejadian 15 ayat 18. Kejadian pasal 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah, jadi bangsa Israel ini dipilih oleh Tuhan, dipisahkan dari bangsa lain cara hidupnya, diberi tanah pusaka, ya, kemudian diberi hukum yang harus ditaati. Nah, Keluaran 19 ayat 3 sampai 6 itu diberi hukum di Gunung Sinai, yaitu hukum Taurat, Saudara. Ya, jadi bangsa ini dipilih, dipisahkan, diberi tanah, diberi hukum. Tuhan ingin ada misi yang sangat spesial melalui Israel. Melahirkan Mesias. Ini loh sebenarnya. Supaya semua bangsa, supaya goyim-goyim yang lain, semua bangsa, mengenal Tuhan yang benar. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allahnya Israel, bukan Allahnya lain. Bukan Allahnya Kanaan. Allahnya Kanaan itu kan, Elohimnya Kanaan itu kan Baal, Dagon, Asyera, Asitoret, dan lain-lain. Itulah sebabnya di Alkitab Elohimnya bangsa lain diterjemahkan Allah-Allah, banyak Allah, atau para Allah. Tapi kalau Elohimnya Israel tunggal, cuma satu, yaitu Tuhan, Adonai. Ya, Yud-He, Waw-He, YHWH itu tadi, tunggal. Jadi yang dimaksud Goyim disebut kafir kalau dalam bahasa Indonesia, itu sebenarnya dalam konteks perjanjian lama adalah orang di luar perjanjian, orang di luar umat perjanjian. Di luar Israel disebut Goyim oleh mereka. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya, tetapi ya, ingat baik-baik, tetapi bangsa lain pun akan diberkati Tuhan. Jangan salah. Banyak orang salah mengagungkan Israel. Salah. Bangsa lain pun akan diberkati. Akan mendapatkan berkat yang sama. Kalau kita ingat dulu Kejadian 3 ayat 15 ya. Itu kan proto-evangelium itu. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu adalah nubuatan tentang Mesias. Dan itu akan digenapi di Kejadian 3 ayat 15 disebutkan bahwa melalui, coba kita baca ya, Kejadian 12 ayat 3. Supaya Bapak Ibu tahu latar belakangnya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ya.
Kejadian 12 ayat 3, ya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi siapa yang akan mendapat berkat? Apakah Israel saja? Tidak. Janji mula-mula Tuhan dengan Abraham itu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Melalui siapa? Melalui Abraham dan keturunannya. Melalui Israel. Ini latar belakangnya, saudara mesti mengerti itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas dalam Yohanes 4 ayat 22. Yohanes pasal 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, jadi ini maksudnya adalah sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya apa? Bukan bangsa Yahudi yang menyelamatkan, bukan. Mesias lahir dari bangsa Yahudi. Tapi itu bukan berarti bangsa Yahudi semuanya selamat. Tidak, urusannya sama di hadapan Tuhan. Semua harus bertanggung jawab atas hidupnya. Ya, jangan salah mengerti. Ada ayat-ayat yang sangat penting, coba kita baca ya. Ulangan 10 ayat 17. Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan, Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Roma 3 ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jadi kita perlu tahu, Allah itu adalah Allahnya semua umat manusia. Bukan hanya umat Israel. Umat Israel dipilih sebagai umat pilihan. Bukan berarti ia langsung selamat. Bukan. Ini dipilih maksudnya untuk mengenal akan Allah yang benar, itu Allahnya Israel. Bahwa juru selamat nanti lahir dari Israel, begitu loh, bukan dari bangsa lain. Ini maksudnya itu. Banyak orang salah mengerti dalam hal ini. Ya. Jadi kalau sampai menghina pilihan Tuhan, itu hukumannya berat loh, Saudara. Contohnya, Musa dan Harun di Bilangan 20 ayat 10. Bilangan 20 ayat 10. Ya. Ya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dan bukit batu ini, dari bukit batu ini?" Rupanya Musa dan Harun marah terhadap umat Israel. Musa dan Harun ngata-ngatain orang Israel. "Kamu orang-orang durhaka." Dalam teks asli dipakai kata morim. Akar katanya marah. Artinya pemberontak. Kamu dasar pemberontak. Begitu kira-kira. Waduh. Musa dan Harun tidak menghormati Tuhan dalam hal ini. Ia mengata-ngatai umat Tuhan. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya Musa dan Harun tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Fatal sekali. Ya. Nah, jadi selama ini banyak orang salah mengerti. Yang dimaksud umat pilihan itu, yang dipilih Tuhan belum tentu selamat. Jadi artinya bukan itu. Sama dengan kita sekarang, umat pilihan ya, tapi belum tentu selamat. Ya. Kalau dalam kasus Israel, perjanjian lama dipilih untuk pengenalan akan Allah yang benar, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Allahnya Israel. Ya.
Bukan berarti Allah lebih mengasihi Israel dibandingkan bangsa lain. Tidak. Banyak orang salah mengerti. Memilih bangsa Israel ini bukan karena bangsa Israel baik juga. Enggak. Tegar tengkuk. Fakta Alkitab mencatat bahwa yang keluar dari Mesir, satu generasi mati semua di padang pasir. Binasa. Kecuali Yosua dan Kaleb. Bayangkan. Nanti setelah sampai di dekat Kanaan, tanah yang dijanjikan, namanya Kades Barnea. Itu oasis terakhir itu. Bangsa Israel menolak masuk tanah perjanjian, bayangkan. Sebagian besar binasa lagi. Nanti setelah masuk ke tanah perjanjian, binasa juga sebagian besar. Karena apa? Karena mereka menjadi seperti orang Kanaan, seperti Goyim. Jadi mereka ngatain orang lain Goyim, kafir, padahal mereka hidup seperti orang kafir juga. Menyembah Baal, Dagon, Asyerah, binasa juga mereka. Nah, fakta ini hendaknya menyadarkan kita. Memberi pengertian yang benar akan kita. Umat Israel dipilih hanya untuk melahirkan Sang Mesias. Tidak lebih. Menjadi saksi Allah yang benar. Nanti di akhir zaman, sebelum Tuhan Yesus datang, ya sekarang juga, saksinya dua Allah yang benar itu. Satu, yang memiliki hukum. Hukum apa yang dimaksud? Taurat. Siapa itu? Israel. Dua, yang memiliki kesaksian Yesus. Siapa itu? Orang percaya. Jadi kalau mau tahu Allah yang benar, lihatlah Israel dan orang percaya. Itulah saksi di akhir zaman, dua saksi. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi, saudara, ini kita maju ke depan ya. Setelah bangsa Israel sampai di Kanaan, lalu di zamannya Daud, lalu mulai membangun Bait Allah. Salomo yang bangun. Ya. Tapi sebelum itu ada yang namanya tabernakel. Tabernakel ini adalah Bait Allah yang portable, yang dibawa ke sana kemari. Tapi setelah sampai di Kanaan, Bait Allah menjadi permanen, gedung. Gedung yang megah. Nah, di Bait Allah inilah bangsa lain atau Goyim yang disebut kafir juga tidak mendapat bagian. Mereka hanya boleh masuk ke pelataran yang dikhususkan untuk bangsa asing. Tidak boleh. Karena Bait Allah dikuasai oleh orang Israel. Mereka merasa memiliki Allah yang benar, yang lain, bangsa lain nggak punya. Makanya bangsa lain tidak diperkenankan masuk ke bagian lain dari Bait Allah. Hanya di pelataran khusus untuk orang asing. Jadi orang asing malah dihambat ketemu Tuhan. Dengan adanya Bait Allah ini. Peraturan-peraturan ini. Orang Yahudi zaman itu memandang bangsa lain itu Goyim. Kafir. Bangsa asing dengan Allah-Allah asingnya. Bahkan sampai-sampai orang Samaria yang ingin mencari Tuhan yang benar, ya, membuat penyembahan sendiri di Gunung Gerizim. Makanya mereka membuat Taurat sendiri, Taurat Samaria. Itu sebenarnya isinya sama dengan Taurat yang ada, tapi dirubah-rubah karena ditolak di Yerusalem. Mereka buat sendiri, ya. Nah, ini menyebabkan banyak sekali hambatan untuk umat manusia datang kepada Tuhan. Karena tergantung dari Bait Allah yang dikuasai oleh Israel. Yang lain dianggap kafir. Ya. Nah, yang lain dianggap kafir. Kenapa? Karena yang lain tidak menyembah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, itu dianggap kafir oleh orang Yahudi. Ya. Khususnya ketika zaman Bait Allah ini, mereka kalau lihat orang Samaria gitu, nggak mau lihat, sama sekali, dianggap kafir, Goyim. Tuhan Yesus meluruskan hal ini yang luar biasa. Makanya banyak orang Yahudi tidak suka sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluruskan hal ini. Itu dicatat di Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Coba kita baca ya, Bapak Ibu. Ini sangat penting soalnya. Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 20 sampai 24.
Bapak Ibu tolong mencatat ini. Ini sangat penting. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Ya. Nenek moyang kami, ini yang bicara adalah perempuan Samaria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Ya. Jadi rupanya orang Samaria menyembahnya tidak di Yerusalem, tidak di Bait Allah. Kenapa? Karena tidak boleh, dianggap goyim, dianggap kafir. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Mesias lahir dari bangsa Yahudi, maksudnya itu. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bisa keluar nih. Bapak Ibu tolong di mute ya Bapak Ibu. Ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus sedang meluruskan. Di zaman itu orang menyembah itu ya di Yerusalem, di Bait Allah. Nah, bagi orang Samaria menyembah itu ya di Gunung Gerizim. Tapi Tuhan meluruskan. Kalau menyembah itu bukan di Yerusalem, bukan di Gerizim, bukan di tempat-tempat tertentu, tapi dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan soal tempatnya, tapi soal roh, dalam roh, dan soal kebenaran. Ya, tidak tergantung tempat, tidak tergantung aturan. Kan zaman dahulu orang Yahudi kalau berdoa itu menghadap Yerusalem, karena di sana ada Bait Allah. Kiblatnya Yerusalem. Nah, Tuhan berkata tidak. Menyembah itu dalam roh dan kebenaran. Sebab kalau kiblatnya Yerusalem, maka orang-orang Yahudi bisa mengatain orang-orang lain itu kafir. Bangsa asing. Begitu, ya. Nah, kita baca Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Kita baca perlahan ya Bapak Ibu ya. Ini intinya ini. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, goyim, dulu kamu goyim, kafir, yang disebut orang-orang tak bersunat, orang kafir itu, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, oleh orang Yahudi, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi orang Yahudi zaman dulu membedakan sunat tak bersunat, ya, Yahudi non Yahudi, orang percaya, orang kafir. Nah, ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Nggak masuk kewargaan Israel. Kamu bukan Israel, bukan Yahudi. Kamu goyim, kafir. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini orang kafir nih. Tapi ayat 13-nya itu berita baik. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin ya saudara ya. Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara tahu dulu terjadi perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi, antara orang beriman dan goyim, kafir. Makanya Bait Allah dikuasai orang Yahudi waktu itu.
Ya, sementara orang asing atau goyim hanya boleh sampai pelataran. Nah, jadi kalau kita baca Efesus pasal 2 ini, dikatakan demikian di ayat 14 tadi. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kedua pihak itu pihak siapa? Pihak Yahudi dan goyim. Telah dipersatukan oleh Kristus. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Ada tembok pemisah dulu antara goyim dan orang Yahudi. Ya, yaitu perseteruan. Nah, ayat 15 nih tidak disukai banyak orang nih. Banyak orang tidak jujur soalnya kalau baca Alkitab. Ini para apologet harus menekankan ayat ini supaya manusia tidak balik ke Taurat atau perjanjian lama terus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, siapa itu? Sebab dengan matinya Tuhan Yesus sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini ayat Alkitab, hukum Taurat dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. 613 mitzvot itu dibatalkan oleh Tuhan Yesus dengan matinya Tuhan di kayu salib. 613 aturan-aturan Taurat itu nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena kalau aturan itu dipakai terus, ada beda antara Yahudi dan goyim. Orang Yahudi bisa berkata, itu orang kafir gitu. Tidak berlaku lagi. Batal semuanya. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Tuhan. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Supaya apa? Pemisah itu hilang. Umat Tuhan ya umat Tuhan. Nggak ada Israel, non-Israel, Israel dan kafir. Nggak ada itu. Yang ada adalah di dalam Tuhan atau tidak. Makanya hukum Taurat perlu dibubarkan. Sebab hukum Taurat hanya untuk Israel. Diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Kepada umat Israel. Harus batal. Hukum Tuhan itu untuk semua orang. Tapi ingat ya, yang dimaksud batal itu bukan begini. Banyak orang picik pikirannya. Oh, batal berarti boleh membunuh ya Pak? Boleh mencuri ya Pak? Bukan. Inti hukum Taurat tidak pernah dibatalkan. Intinya yang dibatalkan itu seluruh peraturannya. Intinya apa sih hukum Taurat? Intinya dua. Tuhan Yesus kan sering menjelaskan inti hukum Taurat. Hukum itu apa? Kitab para nabi dan seluruh hukum Taurat itu tergantung pada dua hal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Dan kasihilah sesamamu. Kalau itu tidak pernah batal hukum kasih. Karena Allah itu kasih. Tapi hukum Taurat dengan seluruh perintahnya dibatalkan. Korban bakaran, hari raya. Tentang goyim, batal semuanya. Nggak ada. Sunat, batal. Bait Allah di Yerusalem bubar. Bait Allah dihancurkan akhirnya. Itu menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Ada bait Allah itu. Sekarang orang Kristen banyak yang menginginkan bait Allah dibangun lagi. Salah. Kalau bait Allah dibangun lagi, balik lagi. Goyim, non-goyim. Kalau bait Allah dibangun lagi, orang Kristen nggak kebagian ke sana untuk beribadah. Nanti ada imam besar lagi gitu maksudmu. Padahal Alkitab berkata imam besar kita cuma satu, Tuhan Yesus. Udah final. Tidak perlu korban bakaran lagi. Kalau perlu korban bakaran lagi, untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Banyak orang kalau baca Alkitab pilih-pilih ayat. Udah dibilang hukum Taurat dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Masih hidup menurut hukum Taurat. Makanya hukum Tuhan Yesus datang mempersatukan kedua pihak. Yang tadinya ada tembok pemisah jadi satu. Ya. Dan membawa keduanya kepada Bapa di surga. Makanya tirai bait Allah ketika Tuhan Yesus mati terbelah, nggak ada lagi. Semua orang boleh mengakses langsung. Begitu sekaligus membubarkan antara istilah goyim dan non-goyim, Israel dan non-Israel. Bubar, nggak ada begitu-begituan. Sekarang di dalam Tuhan. Begitu yang penting. Ya. Jadi Tuhan Yesus meluruskan hal ini. Ibadah itu dalam roh dan kebenaran. Nggak ada kafir non-kafir. Semuanya asal bertobat di dalam Tuhan hidupnya. Bukan non-kafir. Bukan kafir.
Ya. Jadi sekaligus salib itu menyatukan Israel dan non-Israel. Dan juga yang penting lagi mempersatukan antara Bapa dan manusia di bumi. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan salah. Di Matius 15 ayat 22 sampai 28. Coba ya, Matius 15 ayat 22 sampai 28. Ini kisah yang sangat penting dan seringkali dipakai orang untuk menyerang kekristenan, tapi dengan cara curang memotong ayat-ayat ini gitu. Kita harus mengerti semua sekarang. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakmu perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ini ada seorang goyim datang kepada Tuhan Yesus. Orang Kanaan, kafir. Minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Wah, kalau ayat ini dipotong sampai di sini, waduh, seolah-olah Tuhan Yesus tidak benar, diskriminasi. Ya, inilah yang dilakukan oleh para penyerang Alkitab itu, dipotong sampai situ. Lihat, Yesus hanya untuk Israel gitu. Memalukan itu sebenarnya. Coba kita baca cerita sebenarnya, lanjutannya. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Nah, orang yang membenci kekristenan dan menyerang Alkitab memotong sampai di sini juga. Lihat tuh, dia panggil perempuan itu anjing. Kasar kan Tuhan Yesus gitu. Nah, kalau baca jangan dipotong, bro. Kamu mesti jujur, jadi manusia sekali aja nggak jujur. Selesaikan ceritanya. Ya, amin. Kalau nggak, kau jadi goyim lama-lama. Kau sendiri yang kafir. Nggak takut sama firman Tuhan. Ya. Jadi rupanya goyim ini disebut anjing oleh Tuhan Yesus. Tapi anjing di sini, itu anak anjing yang lucu. Bukan maksudnya kasar, tapi disamakan dengan anak anjing sebenarnya. Ya, tapi kita lanjutkan dulu. Kata perempuan itu, perempuan ini nggak tersinggung, nggak apa, karena tahu maksudnya. "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ini luar biasa nih. Coba, apa kata Tuhan? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau perikop ini dibaca lengkap, maka kita tahu sebenarnya Tuhan Yesus sedang menguji ibu ini. Rupanya ibu ini tulus mencari Tuhan, sehingga Tuhan menyembuhkan juga. Artinya Tuhan tidak membedakan goyim non-goyim. Gak ada itu. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Di Galatia 3 ayat 7. Galatia pasal 3 ayat 7. Orang-orang Yahudi itu menganggap dirinya anak Abraham. Ya memang anak Abraham, keturunan Abraham maksudnya. Maksudnya keturunan orang benar. Gitu. Ya. Galatia 3 ayat 7 itu. Galatia pasal 3 ayat 7. Ya. Jadi Tuhan menjelaskan begini, "Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham." Kalau orang Yahudi ngotot, "Akulah, kitalah, kamilah anak Abraham." Mereka goyim, kafir semua. Tapi Tuhan berkata begini, bukan. Orang yang hidup dari iman, itulah anak Abraham, itulah orang yang benar. Bukan karena lahir dari bangsa Israel lalu otomatis benar. Ya. Jadi orang yang disebut goyim oleh Israel zaman dulu itu, kalau dia hidup oleh iman, dia bukan goyim. Dia pun anak Abraham, meskipun bukan secara genetik. Bukan secara fisik. Nah, dia anak Abraham secara rohani. Kan begitu sebenarnya.
Ayat 14-nya kita baca. Kenapa demikian? Nah, ayat 14-nya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada goyim, sampai kepada orang yang dianggap kafir zaman dulu, semua umat manusia. Berkat Abraham sampai sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ini adalah penggenapan dari Kejadian pasal 12 ayat 3 tadi. Oleh keturunanmu Abraham, semua bangsa akan mendapat berkat. Maksudnya mendapat keselamatan. Gitu, saudara. Ya, mengerti ya maksudnya ya. Jadi kita perlahan-lahan kalau kita bisa mengerti begini, maka nanti gampang pembahasannya. Gampang mengerti kebenaran. Jadi yang dimaksud anak Abraham itu bukan hanya Yahudi secara fisik, tapi termasuk non-Yahudi yang hidup oleh iman. Begitu maksudnya. Buktinya apa? Yesus tidak membeda-bedakan goyim dan non-goyim, Israel dan kafir. Buktinya apa? Ya kita baca saja Galatia pasal 3 ayat 14 contohnya. Tadi itu. Apa tadi? Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan bangsa, rasis, dan sebagainya. Nggak pernah. Ya, jangan dipotong kalau baca ayat itu. Ya. Jadi Tuhan mengasihi semua suku bangsa. Cuma memilih Israel secara khusus sebagai umat pilihan untuk melahirkan Mesias. Untuk menjadi saksi bahwa Allah yang benar, Elohim yang benar, itu Elohim yang dikenal oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Elohimnya Israel. Begitu. Amin ya semua ya. Akhirnya kita harus membaca begini, sikap yang tegas dari Tuhan Yesus. Matius pasal 5 ayat 22. Matius pasal 5 ayat 22. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara, saya mau ingatkan baik-baik ya. Kalau belajar Alkitab itu jangan mengandalkan studi kata. Kalau cuma kata, nanti kurang lengkap. Harus studi konteks. Harus melihat gambar besarnya. Jangan sampai debat karena istilah. Kita harus menangkap roh apa yang ingin ditanamkan Tuhan Yesus dalam diri kita. Spirit apa? Gairah apa? Ketika Tuhan berkata begini. Orang yang marah sama saudaranya, ngatain kafir, ngatain jahil, buang ke neraka. Ini Tuhan cuma mau memberitahu, kamu jangan jahat jadi orang terhadap sesamamu. Kembali ke dua hukum terutama, kasihilah sesamamu. Kalau kamu ngatain kafir saudaramu, kamu ke neraka. Berarti hatimu itu jahat sekali. Ya. Ini ayat ini sangat jelas. Makanya di ayat-ayat yang lain sama. Jika engkau membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Kalau hatimu jahat, kamu pasti ke neraka. Pasti ditolak Tuhan. Meskipun kamu hamba Tuhan, pendeta, maksud saya. Kamu bukan hamba Tuhan, kamu hamba setan. Kalau kamu jadi melayani Tuhan, tapi hatimu jahat. Sama orang lain ngatain sesat. Si itu jahat, si itu. Ngatain apalagi menyebut nama. Melanggar undang-undang ITE. Undang-undang hukum di dunianya kau langgar. Apalagi hukum Tuhan. Ya. Manusia kok aneh lama-lama. Zaman dulu ada orang Farisi. Hari ini banyak juga Farisi-Farisi modern. Gak punya nurani. Ya. Setiap orang yang mengatai orang lain kafir, dia pasti ke neraka. Ini Tuhan Yesus yang memastikan. Bukan para nabi, bukan para rasul loh. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan.
Jangan pernah ada di antara kita yang ngatain orang lain kafir, sesat. Kalau kita mau khotbah atau memberitakan kebenaran, tidak boleh menyebut nama. Ajarannya yang harus kita kritik. Ajaran itu sesat, nah itu boleh. Tapi kalau membenci orangnya, kamu ke neraka. Tuhan tidak pernah menargetkan keselamatan hanya untuk Israel. Tidak pernah. Israel dijadikan umat pilihan karena apa, saudara? Karena Tuhan punya rencana akan lahir Mesias dari sana. Supaya bangsa Israel menjadi saksi di akhir zaman. Allah yang benar itu yang mana? Israel. Saksi yang lain kita, orang percaya. Ada 2 saksi. Ya. Nah, akhirnya kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan itu jelas. Memang mula-mula Yerusalem, lalu ke seluruh Yudea menyebar, lalu ke Samaria yang dianggap goyim atau kafir oleh orang-orang Yahudi zaman itu. Ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia, menjangkau semua suku bangsa. Kalau orang negatif menyerang Alkitab itu suka hal aneh-aneh. Salah, bumi nggak ada ujungnya, gitu. Ya, orang suka begitu tuh. Padahal ini gaya bahasa ujung bumi itu maksudnya sampai ke seluruh dunia. Masa sih gitu aja kau nggak ngerti? Bertobatlah ya, jangan jadi ngatain orang kafir. Jangan-jangan kau sendiri yang kafir nanti. Orang yang tidak percaya firman Tuhan, tidak percaya Tuhan Yesus, tidak percaya Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, tetap jadi goyim, tetap jadi kafir. Tapi kita tidak boleh ngatain siapapun kafir. Ingat itu. Karena kita harus mengasihi sesama kita. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya. Jadi memang ada yang kafir, tapi kita tidak boleh ngatain orang kafir atau membenci sesama kita. Tidak boleh. Sejak kapan itu ada ajaran seperti itu? Ya kan? Nah, kalau kita belajar kebenaran ya, maka Rasul Paulus, kita tahu Rasul Paulus orang Yahudi asli itu. Orang Farisi. Murid Gamaliel, sang rabi besar. Ia menginjil kepada goyim. Orang-orang yang dulunya dianggap kafir. Ya. Bahkan banyak karakter di Alkitab. Silsilahnya Tuhan Yesus saja ada 3 minimal. Perempuan yang goyim. Yang dianggap kafir. Siapa itu? Tamar. Rahab. Itu perempuan Kanaan tuh. Ruth, perempuan Moab. Dan kemungkinannya satu lagi Batsheba. Kalau Uria itu orang Het, maka Batsheba pasti pasti goyim. Gitu. Ya. Jadi orang Majus dari timur juga yang menyambut Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus malah goyim, malah orang bukan Israel. Bayangkan tuh. Jadi dengan adanya fakta-fakta ini, mestinya kita mengerti sekarang bahwa kafir itu artinya memang tidak percaya Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak percaya. Itu kafir. Di luar kekudusan. Itu kafir. Tapi kita tidak boleh ngatain orang lain kafir. Kita bahkan harus menginjil, harus menjadi berkat, harus membawa orang pada keselamatan supaya mereka pun selamat. Jadi kalau ada yang mengatai kita kafir-kafir, kasihan mereka. Mereka akan ke neraka pasti. Itu menurut Tuhan Yesus loh. Ya. Kita kalau dikatain kafir justru kita kasihan, bukannya kesel. Waduh, dia nggak tahu hukum yang disampaikan Tuhan Yesus. Barang siapa mengatai saudaranya kafir, jahil atau marah terhadap saudaranya, ada rasa benci, maka ia dibuang ke neraka.
Kita bersyukur hari ini kalau kita diajar hukum kasih seperti Tuhan Yesus. Ya. Mulai sekarang jangan ada di antara kita yang ngatain siapapun kafir, saudara. Kafir, sesat, marah, benci terhadap sesama, pasti ke neraka. Amin ya, semua. Amin. Shalom. Pak Kris, Ibu Lina. Pak Kris dulu, monggo, silakan. Shalom Pak Wigno. Shalom. Berapa kali miss, terus aduh saya lagi sibuk ini pagi ada apa amigos, aduh puji Tuhan. Anu Pak, haus Nggak apa-apa kebenaran. Pak, dosamu diampuni Pak. Haus Pak, maksudnya kalau nggak dengar firman nggak apa gitu, mulai dah berebet pikiran. Puji Tuhan. Iya. Cuman ada satu Pak yang mau saya tanyain Pak. Berarti Ya. limitasi atau batas di mana kita mengatakan misalnya kita dalam ranah konseling, jadi saling curhat gitu, atau dalam ranah berkhotbah itu kan berarti kan porsinya berbeda-beda Pak. Maksudnya yang bisa disampaikan. Misalnya ada sesuatu yang nggak benar. Misalnya saya berbicara pada anggota keluarga atau teman dekat sekali, atau teman yang biasa aja, itu kan porsinya sudah berbeda, itu aja. Betul. Cuma maksudnya batasnya sampai apa Pak? Kalau kita mau memberitahu, ini nggak benar loh, hati-hati. Ajaran yang menyesatkan ini yang benar. Ini yang apa? Kan kadang-kadang ya Pak, kita nggak bisa menghindari juga gitu loh. Kalau individu dekat sekali dan kita saling percaya kan enak, ini loh maksudnya nama orang ini tersebut. Kan mau nggak mau kita harus sebut nama Pak gitu loh. Betul. Apakah yang Pak Wigno maksud itu kalau misalnya dalam ranah berkhotbah untuk umum, terus tiba-tiba ngata-ngatain kayak seperti yang beberapa orang praktekkan ya? Ya. Beberapa orang praktekkan ya. Maksudnya, oh pendeta ini pasti sesat apa gitu. Apa yang Pak Wigno maksud itu seperti itu? Iya, yang saya maksud adalah di ranah publik tidak boleh menyebut nama lalu menyerang. Itu melanggar undang-undang ITE. Kalau Pak Kris terhadap saudara adik ya itu pribadi yang nggak bisa disalahkan. Tapi yang penting begini Pak, yang penting itu adalah bukan soal katanya, tapi soal hati. Yang Tuhan mau bidik itu hati sebenarnya. Ketika kau mengatakan bukan kafir lah, jahil atau apa, hatimu bagaimana? Bersih atau enggak? Kalau ada kebencian, kau dibuang ke neraka aja. Gitu. Begitu ya? Oke Pak. Jangan sampai dibuang ke neraka ya Pak. Dan juga gini ya saudara-saudara, didoakan saja dan nggak usah ikut-ikutan komen kalau ada di antara saudara ngikutin juga channel-channel apologetika ya. Saat ini sudah pada keblinger, apalagi kalau udah terkenal. Dia ngomong apa saja dianggap betul gitu. Malah kayak dukun. Terus mulai saling serang. Wah, ini ngeri sekali loh. Yang kalau dengan RT sebelah ya walaupun tetap etika harus dijaga ya dari kita. Tetapi antar sesama itu sedang terjadi. Tetapi nggak apa-apa, kita doakan kalau bisa nasihati secara langsung, nasihati. Saya berkali-kali diajak bersatu untuk nyerang satu dengan yang lain, saya nggak mau. Kalau sesama orang yang menyembah Yesus. Bahkan dengan Katolik pun saya nggak mau. Gitu, karena dia percaya Yesus, walaupun beberapa liturgi dan lain sebagainya itu kita tidak sepakat. Harus saling menjaga di situ. Sekarang ngeri Pak Wigno. Waduh, benar-benar menyebutin nama. Ya. Itu ngeri. Pak Wigno itu udah kenyang itu sampai blenger lah. Blenger dah. Oke, jadi gitu ya, nggak usah ikut-ikutan. Do your best without thinking that you are the best. Jangan suruh ngulang ya, itu saya ngafal 3 bulan. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jadi yang terbaik. Iya, itu dia. Oke deh. Baik, jangan sampai saya tausiah kedua. Ibu Lina, silahkan. Ya, selamat pagi Pak Wigno. Selamat pagi. Mau tanya aja Pak, kalau kata jahil itu contoh untuk kehidupan sehari-hari seperti apa ya Pak? Oh, sebenarnya kata jahil di sini itu bisa macam-macam Bu, dalam teks aslinya artinya. Tapi ini bukan soal kata Bu. Misalnya sehari-hari seseorang yang hatinya ada mengandung kebencian, dia keluar tuh Bu. Katanya bisa apa aja. Bodoh lu atau apa gitu, macam-macam gitu. Kata-kata menghina itu udah pasti salah Bu. Nggak boleh. Kalau mengkritik dengan membangun, baik. Menghina itu biasanya langsung ke pribadi. Makanya banyak apologet
Yang debat-debat tuh nggak ngerti aturan, nggak ngerti, nuraninya juga nggak jalan. Menghina langsung gitu nggak boleh sebut nama, ya, nggak boleh. Jadi etika ya Pak ya berarti ya. Etika, ya. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari istilahnya apapun yang kita katakan atau perbuat, kalau memang dari dasar hati kita sudah penyampaiannya memang tujuannya memang tidak benar, Ya. itu berarti sama dengan jahil juga ya Pak. Ya, jadi Tuhan melihat hati, Bu. Ya, ya. Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan Yesus marah, lo marah dosa? Enggak. Hatinya benar. Jadi kita boleh marah? Boleh. Tapi yang benar, bukan dengan kebencian, bukan. Jadi kita bisa meluruskan orang dengan keras, tapi dengan hati yang tulus, bukan karena benci. Gitu. Itu, Bu. Terima kasih Pak Wigno, Tuhan Yesus memberkati. Itu saja. Tuhan berkati. Jahil definisinya ini ya, saudara-saudara. Nah, kalau saya cek ini, itu sama dengan bodoh. Bilangin bodoh tapi berkonotasi maksiat. Nah, itu kan kakaknya bodoh itu. Jadi itu kotor sekali. Oke, Ibu. Silakan. Saya mau nanya, batasannya kita itu maksudnya tuh kan sudah hidup benar ya, tapi kadang kan orang tuh bisa marah ya. Iya, Bu. Tapi jarang. Itu maksudnya kalau terus itu termasuk dalam dosa yang terus bisa masuk neraka atau masuk surga gitu, Pak? Oke, baik, jelas. Jadi gini, Bu. Marah itu bukannya dosa, belum tentu maksud saya. Ada marah yang dosa, ada yang tidak. Kalau anak kita malas, ya, kalau anak kita malas, lalu kita diam saja nggak mau marah, nggak boleh, aku harus mengasihinya. Itu malah dosa, Bu. Justru anak kita malas, kita mesti marah supaya dia tidak malas. Kalau kita membiarkan ketidakadilan, nggak marah terhadap ketidakadilan, kita justru berdosa. Kalau kita membiarkan ketidakadilan itu terjadi, padahal kita bisa berperan di dalamnya, kita berdosa, Bu. Jadi marah itu asal marah yang benar. Tidak ada kebencian dalam hati. Contohnya kalau kita marahin anak kita, masa kita benci sama dia? Enggak, supaya dia lebih benar gitu loh. Jadi jangan terlalu sederhana kalau marah dosa. Enggak, marah seperti apa dulu. Tuhan Yesus saja marah. Begitu, Bu. Intinya gini, apa yang kita lakukan itu, baik marah atau apapun, Tuhan disukakan atau tidak. Kalau Tuhan disukakan berarti itu bukan dosa. Kalau Tuhan tidak disukakan berarti itu dosa. Sederhana saja. Gitu, Bu, ya. Oh ya, makasih. Ya. Jadi jangan takut, Bu. Misalnya mengkritik gitu ya. Kamu menghakimi aku. Banyak orang Kristen begitu kan? Picik pikirannya. Kamu menghakimi. Bukan. Mengkritik itu bukan menghakimi. Mengkritik itu adalah, menghakimi itu adalah menghukum. Kita jauhin aja dia. Nah, itu menghukum. Kecuali memang dia tidak mau bertobat, ya percuma ditungguin. Tinggal aja. Jangan buang waktu juga. Nanti suatu hari, kalau sudah waktunya tepat dia bertobat, ya kita layani lagi. Gitu. Ya? Ya. Oke. Pak Heri. Ya. Selamat pagi. Pak Wigno, saya mau bertanya ya. Mengalah untuk menang itu dosa nggak? Yang pertama. Yang kedua, batasannya sampai di mana gitu? Mengalah untuk menang. Oke, baik. Ini bagus itu, nih pertanyaannya. Nggak enak itu Pak Wigno. Tapi ini bagus nih. Kita mesti meneladani Rasul Paulus dalam ini. Rasul Paulus itu ya dianiaya, diapain aja. Dia bisa jadi apa saja, Pak. Bagi orang Yunani, aku orang Yunani. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, seolah-olah aku hidup menurut Taurat. Dia diperlakukan apa saja, mau. Asal bisa memenangkan jiwa. Nah, kalau itu sangat menyenangkan Tuhan kalau itu. Jangan menangnya gini, ngalah aku supaya menang. Menang apa dulu? Menang berkuasa. Oh, belum tentu Tuhan berkenan. Berkuasa untuk apa dulu? Jadi jangan sampai istilah itu dipakai untuk trik-trik tertentu. Tapi kalau untuk kemuliaan Tuhan, itu benar. Jadi ujungnya itu kemuliaan Tuhan, Pak. 1 Korintus 10 ayat 31, baik aku makan, minum, atau melakukan apa saja, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Gitu, Pak Gios.
Ya, terima kasih Pak. Paham sekali Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, terakhir Pak Oto di Blitar. Silakan Pak terakhir. Oto. Pak Oto terakhir, silakan. Ya. Pak Oto, unmute dulu Pak Oto. Ya. Halo. Mike. Oke, silakan. Seperti peristiwa tadi Bapak tadi itu yang katanya yang sudah terakhir itu baru mengenal Yesus Kristus, tapi saya mendapatkan bule saya. Waktu bule saya dalam keadaan sakit, saya itu juga berdoa untuk mendatangkan dia untuk supaya dia dapat diselamatkan. Dan pada saat itu dia sudah menjatuhkan air mata dan dia mengenal Yesus Kristus dan dia memesan kepada saya, doakan aku selalu dalam doamu. Saya yakin dan percaya, walaupun dia dimakamkan tidak sama dengan makam secara Kristen ya, tapi yang penting itu iman. Ya. Karena imannya, dia sudah menjatuhkan air mata dan dia sudah mengenal Yesus Kristus pada saat terakhirnya. Saya tahu dia diselamatkan. Ya. Itu saya punya pengalaman hanya di situ. Saya yakin dan percaya. Maka itu untuk pelayanan saya itu sering memberi supaya mereka tuh dapat mengenal Yesus Kristus. Jadi saya nggak mau dia itu hanya sekedar tahu, tapi mengenal dan menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh. Gitu. Ya, benar. Tubuh dan roh itu adalah satu kehidupan. Betul, Pak. Itu aja. Terima kasih, Pak. Makanya kita di detik terakhir pun seseorang kita tetap layani sih. Kalau dia benar-benar meneteskan air mata, ya menyesal, ya Tuhan dengar sih. Ya. Karena dia tidak tahu. Dulu dia tidak tahu Kristen itu. Tapi dia setelah tahu, dia menyesal. Dan dia bukan saja menyesal, tapi dia punya kerinduan. Dan jangan lepas saya dalam doamu. Itu yang saya tetap ingat apa yang dia katakan. Itu ada 2 orang itu, Pak, dalam pelayanan. Oke, puji Tuhan. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih, Pak. Saudara, kita sudah belajar bahwa pada mulanya bangsa Israel memandang bangsa lain itu kafir, goyim. Tapi setelah Tuhan Yesus datang, tidak ada lagi goyim dan non-goyim. Yang ada adalah orang yang hidup untuk iman atau yang tidak, itu saja. Percaya atau tidak. Dan Tuhan menekankan suatu ajaran bahwa jika seseorang membenci sesamanya, ngatain kafir, ngatain bodoh, ngatain apa, dengan spesifik menyerang dengan hati yang benci, pasti ke neraka. Ya. Nah, jadi kalau kita dikatain kafir dan sebagainya, kita justru kasihan sama orang yang mengatai kafir. Kenapa? Kalau dia tidak bertobat, ya dia ke neraka pasti. Dan kita tidak perlu sakit hati juga nggak apa-apa, karena kita nggak kafir kok. Kita percaya Tuhan Yesus. Ya. Jadi saya harap kebenaran ini bisa memberkati kita semua. Mari kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Meskipun sekeliling kita ngatain kita kafir atau apa, itu tidak pengaruh sama sekali. Yang penting adalah di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur memiliki Bapa seperti Engkau, Tuhan Yesus, Tuhan yang seperti Engkau, yang mengasihi seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati channel Amigos.net agar dapat menjangkau sampai ke ujung bumi sesuai dengan titah Tuhan Yesus. Juga berkati seluruh pelayan Tuhan yang ada. Berkati kami semua agar kami menjadi alat di tangan Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, untuk menjadi alat di tangan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.